Selamat pagi dan salam. Bapak, Mama, dan saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, tema kita hari ini menjauhkan diri dari kesombongan. Dan percayalah Bapak Mama, dari kuliah teologi sampai hari ini, baru hari ini saya khotbah tentang membaca. Jadi first time, saya tidak tahu sudah pernah dulu. Tapi saya baru hari ini saya khotbah tentang membaca. Bayangkan saya mau pensiun 17 tahun lagi ya. Baca ini ayat ini tentang kegundahan hati. Saya bertanya dan saya sering diskusi dengan teman-teman ya. Di situasi Indonesia hari ini, rasa-rasanya apa yang kita bisa berikan, khususnya kami sebagai rohaniawan? Apa yang bisa kami berikan buat ini bangsa? Ya kalau pengusaha, Om Poro, Om Ongko dan teman-teman, Om Joker ya jelas ya, perekonomian itu berputar gitu ya. Nah kayak kami ini, yang rohaniawan ini, saya tanya sama diri saya, sungguh Bapak, apa yang bisa kami berikan terhadap negeri ini? Di saat memang kesombongan para pemimpin kita begitu jelas terbuka. Menarik ketika Menteri Keuangan yang baru ditanya 2 hari setelah pelantikan, kita bisa bayar tidak utang 1.300 triliun. Dia jawab, kita korupsi 3.000 triliun, jadi kita bisa. Kenapa 1.300 bisa kita bayar? Ya semoga benar apa yang dia omong. Benar gitu ya. Artinya dia mampu menyelesaikan masalah kita hari ini. Menarik uang di Bank Indonesia 200 triliun, kasih ke masyarakat, pinjam. Ya. Di pihak lain kita melihat pencerahan dan aksi reaksi. Aksinya adalah bahwa para pemimpin rasa-rasanya tidak menunjukkan etiket mereka bagaimana harus menjadi seorang pemimpin. Kerendahan hati, hidup dalam kesederhanaan, mengayomi masyarakat, memberikan pengharapan-pengharapan dalam perkataan mereka, bukan memperkatakan dengan kata-kata yang menyakitkan hati dari bangsa ini. Kenapa yang terjadi di Indonesia rasa-rasanya juga setipe dengan beberapa peristiwa yang terjadi di negara lain. Nepal akhirnya juga bergemuruh, Perancis, Malaysia juga bergemuruh, bahkan Malaysia ini gara-gara santan apa Mama? Santan kelapa naik di sana Mama. Ya, masalah itu. Karena bagi orang Malaysia, Melayu semua makanan mereka dari santan. Jadi kalau santan itu kelapa dari Indonesia tidak disuplai ke sana, masalah buat Malaysia. Ternyata menjadi seorang pemimpin bukanlah perkara yang mudah. Ketika tidak ada sebuah kerendahan hati bahwa saya mau memimpin dan membangun bangsa saya ini dengan baik. Situasi Taman Eden rasa-rasanya juga tidak jauh beda. Kesombongan itu ada pada manusia. Itulah yang menjadi awal dari kehancuran kita, yang membawa manusia ke dalam taring kematian dari sebuah pemberontakan melawan kedaulatan Allah. Pemberontakan yang dimulai dengan tipu muslihat iblis dengan berbagai macam strategi masuk dan merasuk dalam diri setiap orang. Dalam diri yang ingin berkuasa, dalam diri kita yang diberikan jabatan oleh pemerintah, oleh gereja, bahkan pada para pelayan pun bisa juga menghasilkan sebuah kesombongan. Kesombongan bisa hadir juga dalam etnis dan ras tertentu dan mengatakan ras kita lah yang paling kuat, etnis kita lah yang paling hebat. Bisa juga dalam berbagai profesi-profesi tertentu. Bisa saja para pejabat DPR yang dipercayakan, DPRD yang dipercayakan untuk menyuarakan aspirasi menjadi kekuatan yang eksklusif. Bukan memikirkan kepentingan orang lain, mereka memikirkan kepentingan mereka sendiri. Bukan sebuah pemimpin yang inklusif, yang mementingkan berbagai macam kepentingan untuk kebaikan, tetapi mementingkan kelompok-kelompok tertentu untuk mengambil untung yang sebesar-besarnya, sehingga masyarakat yang sangat membutuhkan menjadi haus, menjadi lapar. Bukan saja soal makan dan minum, tetapi bagaimana kebutuhan sekolah, kebutuhan kesehatan, dan berbagai persoalan ekonomi rasa-rasanya ada dalam kebersamaan kita. Bapak, Mama, dan saudara-saudara yang terkasih, kitab Obaja juga rasanya juga
kurang lebih hampir sama dengan situasi hari ini. Yang naasnya adalah Edom ini adalah keturunan Esau. Siapakah keturunan Esau itu? Yakub punya saudara. Dua saudara kembar menjadi sebuah bangsa yang besar. Edom juga Tuhan percayakan mereka sebagai sebuah bangsa yang besar. Tuhan juga memberikan berkat kepada Edom. Tuhan juga tidak meniadakan Esau. Dia tidak menghancurkan Esau ketika diberikan keturunan kepada Yakub. Yakub juga menjadi sebuah bangsa yang besar. Bangsa Israel. 12 suku. Dengan semua dinamika yang terjadi di dalamnya. Ketika Yerusalem itu hancur oleh bangsa Babel, Edom ini bukan menjadi penolong, betul saudara. Justru dia yang menjara, yang mengambil apa yang bukan milik. Dia lagi yang menekan Israel dengan berbagai macam cara. Singkatnya begitu itu kita, Bapak. Jadi Bapak Ibu bisa bayangkan dua orang sebenarnya yang punya akar leluhur yang sama, hanya oleh kepentingan saja senang melihat orang susah. Susah melihat orang senang. SMS. Itu yang terjadi hari ini. Dia senang kalau lihat orang susah, dan dia susah kalau lihat orang senang. Dia mau cari jalan bagaimana ini supaya dia juga hancur. Tidak usah musuh Bapak Mama, tidak usah musuh. Saudara saja yang kita sukses kayaknya tidak baik-baik saja, gitu ya. Saya kalau lihat orang gendong anak saya ini juga, saya nggak ada anak ya, gitu ya. Saya curi di depan, gitu ya. Jadi mungkin gitu kan ya. Jadi nggak usah orang lain, nggak usah musuh, gitu. Saudara sendiri saja kalau lihat kita sukses ini, dia mulai bagusip sana sini, baru kita menang. Nggak usah orang lain. Teman rekan kerja kita yang siang malam mungkin kita satu piring di kos-kosan dulu, waktu kerja kita punya jabatan mungkin berbeda jabatan. Bisa saja mereka yang mengkhianati kita. Betul sobat-sobat toh? Sama pernah kena tikung yang pacaran, begitu sudah merasa. Gitu kan ya. Punya pacar, apalagi kena tikung dari tetangga, gitu kan. Dia kenokok kita menangis ya. Ini bukan curhat Bapak. Gitu kan ya. Jadi betapa itu orang ingin kita hancur. Karena apa? Kesombongan. Dia tidak mau lihat orang maju. Dia tidak mau melihat bangsa Israel itu. Ini kompleks masalah ya. Ada masalah politik, masalah tentang kekuasaan tanah di Yerusalem. Semua orang bangsa Babel juga ingin menguasai, Asur juga ingin menguasai Yehuda. Nah ini aji mumpuk itu semua. Sudah ini Edom bilang, oh kau tunggu sudah Israel ini, kau punya saat sudah kau hancur. Jarah habis-habisan. Bapak Ibu, kesombongan juga ada ujungnya. Tuhan juga tidak mau melihat. Kesombongan itu berkata melebihi segala kuasa kami Bapak. Kita harus yakin. Mungkin kita hari ini adalah bagian dari kesombongan itu. Mungkin hari ini kita juga bagian dari Yehuda yang sedang ada dalam tekanan. Atau mungkin juga kita menjadi orang luar yang tidak dua-dua. Dan kita juga bisa jadi sombong. Betul tidak Bapak? Saya tidak kok. Saya tidak sombong kok. Itu ngomong saya tidak sombong. Itu pada sombong itu. Ya kan? Mulai merasa, saya tidak Pak Pendeta. Gitu misalnya kan. Tapi di lain juga merasa, ya mungkin saya yang sedang ditekan oleh Edom hari ini. Gitu ya. Bisa juga dia sombong. Artinya, kita juga bisa menjadi orang-orang yang tidak ada empati dengan orang lain. Betul kan? Bukan saya yang kena kok, dia punya anak yang jatuh. Biar dia rasa. Betul tidak Bapak? Yang penting bukan kau, persekan dengan dia. Memang perempuan itu pakai celana juga, celana umpan jalan terus. Kita mulai ungkit, ya kan? Padahal kita bukan celana umpan, celana gampang, kita kadang-kadang gitu kan ya. Gitu. Artinya Bapak, kalau itu peristiwa tidak kena sama kita, untung bukan kawan, begitu. Dia sudah diam, persekan sudah yang diam. Dia terlalu karya, nah itu sudah. Seolah-olah kemalangan orang lain itu patut untuk kita jadi contoh dan kebanggaan. Yang penting bukan saya punya anak. Ya saya bersyukur waktu itu, waktu Seroja ya. Orang Barat bilang begini, hai syukur Barat kita Seroja. Betul kita tidak Seroja Bapak.
Tapi kita harus empati dengan seluruh keadaan di sekitar kita. Oleh karena itu, Bapak Mama, yang pertama yang ingin dikatakan adalah kesombongan dan keangkuhan merupakan awal kehancuran yang tidak terelakkan. Sekali lagi, kesombongan dan keangkuhan merupakan awal kehancuran yang tidak terelakkan. Kesombongan bangsa Edom yang merasa aman, merasa tinggi, tinggal di pegunungan, bangga dengan harta, bahkan merasa paling bijaksana. Tidak ada yang menjatuhkan mereka. Mereka pikir begitu. Tetapi Tuhan mengecam itu. Kesombongan adalah dosa yang perlu diberantas. Kesombongan adalah dosa yang perlu dihentikan. Mereka tidak bisa menikmati penderitaan Israel dan mengatakan mereka baik-baik saja. Tidak ada ruang di hadapan Allah bagi kesombongan itu. Baik di ruang publik maupun di ruang privat kita, di dalam rumah, bahkan di dalam iman kita secara pribadi dengan Allah. Tidak bisa. Apapun kita, profesi apapun kita, lembaga manapun kita, ras apapun kita, kita tidak bisa mengatakan saya lebih unggul daripada yang lain. Termasuk kehidupan bergereja kita. Tidak ada satu orang atau kelompok juga yang mungkin ingin membanggakan diri di gereja ini. Syukur untuk itu, Bapak Mama. Kita semua, siapapun yang sangat heterogen di Manupara ini, sampai hari ini mari kita mempertahankan sikap untuk saling mendorong, saling membangun satu dengan yang lain. Jangan sampai ada kesombongan-kesombongan dalam diri pribadi kita, dalam diri kelompok kita, dalam diri siapapun kita yang ada di Manupara ini. Dalam waktunya Tuhan, jika ada kesombongan itu, kita akan dihancurkan. Kita bukan siapa-siapa di hadapan Allah selain debu yang diberikan spirit oleh Allah. Hal yang kedua, kehancuran manusia disebabkan oleh diri sendiri dan mengabaikan kedaulatan Allah. Sekali lagi, kehancuran manusia disebabkan oleh diri sendiri dan mengabaikan kedaulatan Allah. Manusia boleh mereka-reka yang jahat dan strategi untuk menghancurkan sesamanya. Dengan jabatan yang dimiliki, mungkin dia akan menghancurkan sesamanya. Dengan harta yang dia miliki, dia akan menzolimi sesamanya. Menggunakan semua kekuatan akal budi dan jabatannya untuk menghancurkan orang lain. Itu adalah keinginan daging yang muncul di dalam dirinya. Kesombongan telah membuat manusia untuk tidak berbela rasa dan empati terhadap kondisi sekitar. Di titik inilah manusia harus menyadari bahwa sejatinya Allah lah yang selalu hadir dalam kehidupan manusia. Allah lah yang berdaulat dan berkuasa atas hidup manusia. Sadarilah bahwa kita tidak dapat berjalan sendiri untuk menentukan segala sesuatu dalam hidup kita. Apapun, bisnis kita, usaha kita letakkan dalam kedaulatan Allah. Amin, Bapak. Tidak bisa dengan kekuatan kita sendiri. Kedaulatan Allah dalam kuasa rohnya menjadi sebuah titik kesadaran untuk membangunkan jiwa kita agar menyelaraskan hati, pikiran kita di bawah kendali Allah. Untuk apa saja? Mau pilih jodoh, doa Tuhan. Jangan merasa Aisyah sudah paling ganteng, paling cantik, dia paling tertarik sama saya. Jadi salah. Balik lagi sama Tuhan. Yang ketiga, pemulihan atau restorasi hanya terjadi apabila manusia merendahkan diri di hadapan Allah. Tuhan mau dan Tuhan mengingatkan. Kau Edom, kau Yehuda, tolong merendahkan diri di hadapan Allah. Kalau kita mau pulih, Bapak Mama, bawa kehancuran hati kita kepada Tuhan.
Saya juga percaya Tuhan tidak selamanya akan menghukum Edom kalau dia kembali untuk merendahkan diri dan hidup. Karena apa? Penghakiman Allah ada dalam hidup kita. Bapak, Mama, dan saudara-saudara yang terkasih, kita yang tahu persis apa yang kita gumuli hari ini. Keadaan kita sebagai bangsa hari ini seperti pujian yang oleh Tabora tadi, Indonesia harus pulih. Kita bawa bangsa ini dalam kerendahan hati yang mendalam, bahwa bangsa ini membutuhkan Allah. Puro Sumba ini membutuhkan Allah. GKS Jemaat Mangkuharap membutuhkan Allah. Gereja Kristen Sumba sebagai sinode membutuhkan Allah. Kerendahan hatilah yang mampu untuk menyelesaikan setiap residu-residu atau sisa-sisa racun yang ada akibat kesombongan. Bahkan semua perasaan terluka hari ini, entah sarana-prasarana yang sudah dirusak, hati yang sedang sakit, semua membutuhkan pemulihan yang mendalam dari Allah. Ruang pemulihan yang diberikan oleh Allah bagi manusia menjadi sebuah kesempatan untuk membangun keintiman dengan Allah. Ruang di mana kita benar-benar membutuhkan Allah dalam perjalanan iman, pengharapan, dan kasih kita. Minggu depan kita ada dalam perjamuan kudus. Mama, mari kita siapkan hati kita semua. Baik Bapak Mama yang bisa mengikuti perjamuan kudus, maupun Bapak Mama yang sedang ada dalam disiplin gereja hari ini dalam penyembalaan khusus. Renungkan. Kita merendahkan diri di hadapan Allah untuk menerima roti dan anggur. Bapak Mama yang masih dalam penyembalaan khusus, kami mohon tolong. Mari sudah selesaikan kita punya persoalan pernikahan kita, pernikahan anak-anak kita. Tuhan sedang membuat ruang pemulihan itu untuk kita semua. Desember tanggal 14 kita akan pernikahan baptisi di masa. Pikirkan sudah masih 3 bulan ini Bapak Mama ya. Mau piara gajah, piara sekarang sudah. Ya, begitu potong gajah ya. Oh, jadi kan begitu toh. Piara memang gajah dari sekarang, begitu kan. Supaya kita selesaikan semua. Itu doa dan harapan kami. Ada 30 pasang jemaat ini yang renung membawa pernikahannya di gereja. Tolong Bapak Mama. Ruang pemulihan itu Allah sediakan bagi kita. Selamat mempersiapkan diri untuk perjamuan kudus minggu depan. Tuhan keluarga kita semua. Amin.